Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fidel. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di video ini saya akan menceritakan kembali tentang biografi Jenderal Gatot Subroto. Jenderal Gatot Subroto lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907. Sejak kecil ia telah menunjukkan sifat kepemimpinannya. Ia memiliki sifat tanggung jawab, pemberani, dan juga sangat pantang atas kesewenang-wenangan. Jenderal Gatot Subroto bersekolah di ILS. Namun ia pernah berkelahi dengan seorang anak Belanda, lalu ia dikeluarkan. Setelah itu ia melanjutkan kembali sekolahnya di HIS dan menamatkan pendidikan formalnya di sana. Setelah tamat dari HIS, ia tidak melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi lagi dan ia ingin bekerja. Lalu ia bekerja sebagai pegawai. Karena kurang memuaskan jiwa Gatot Subroto, lalu ia keluar. Dan pada tahun 1923 ia masuk ke sekolah militer di Magelang. Setelah menamatkan sekolah militernya, Gatot Subroto pun setelah masuk ke KNIL, yaitu Tentara Hindia Belanda, sampai akhir kepemimpinan Belanda. Setelah itu Jepang datang dan akhirnya Gatot Subroto pun masuk ke PETA, yaitu Pembela Tanah Air di Bogor. Keikutsertaan Gatot Subroto di PETA dan KNIL tidak membuatnya terindikasi sebagai kaki tangan kolonial Belanda dan Jepang karena jiwa kebangsaannya yang sangat tinggi. Dan Gatot Subroto pun sangat terkenal dengan ketegasannya. Ia sering memarahi bawahannya dan juga sering mengapresiasi bawahannya. Gatot Subroto pun juga sering membantu rakyat-rakyat kecil, sehingga Gatot Subroto pun sering dimarahi oleh atasannya. Dari kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan, yaitu pada tahun 1945 hingga 1950, Gatot Subroto pun menjabat beberapa jabatan penting, diantaranya Divisi 2, Panglima Korps Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1949, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro. Pada tahun 1953, ia sempat mengundurkan diri karena satu hal, namun ia kembali diaktifkan 3 tahun setelah itu dan ia diangkat menjadi Wakasat atau Wakil Staf Angkatan Darat. Menurut Gatot Subroto, salah satu cara untuk membina perwira muda yaitu dengan menyatukan Angkatan Udara, Laut, dan Darat, yaitu terwujudlah AKABRI atau yang kita kenal dengan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tanggal 11 Juni 1962 di Jakarta, Gatot Subroto meninggal dunia. Ia meninggal dunia pada usia 54 tahun. Kemudian ia dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasanya bagi negara, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.